Kejadian 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita akan baca terlebih dahulu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di sini. Dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi sebenarnya ketika ada kelaparan, itu bukan sesuatu yang mengagetkan seharusnya. Di sini dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti ada kelaparan sebelum itu dan itu bisa dilalui. Ya. Jadi pelajaran yang kita bisa petik di sini bahwa setiap masalah yang kita hadapi pun itu tidak perlu mengagetkan kita. Dulu-dulunya kita sudah pernah mengalami masalah kok. Dan Tuhan tolong. Sehingga sekarang ketika kita mengalami masalah kembali, di sini dikatakan mengalami kelaparan, itu bukan yang pertama. Tetapi dalam pengertian ini kan kita melihat bahwa, kelaparan pertama sudah bisa dilalui. Sekarang mengalami kelaparan yang kedua, pasti ini juga bisa dilalui. Ada pelajaran seharusnya dalam setiap pengalaman yang kita alami, pelajaran yang bisa kita petik. Dan itu menjadi modal untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Jadi kita lihat di sini kembali, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya membayangkan bahwa ketika kelaparan itu terjadi, Ishak itu pergi ke Abimelek kepada raja orang Filistin. Dan sepertinya kalau kita baca ayat-ayat ini, Ishak ini tidak ada rencana untuk menetap di Gerar. Ishak akan melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Ya. Karena di Mesir itu adalah negara yang paling maju pada waktu itu. Dan sepertinya ada kemakmuran juga. Oleh karena itu Ishak itu mau pergi ke Mesir. Tetapi sementara pergi ke Mesir sampailah dia kepada raja Filistin ini. Tetapi dalam rencananya itu, dalam perjalanan dan dalam rencananya itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sini dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bahwa dalam menghadapi kelaparan, dalam menghadapi masalah, dalam usaha untuk menyelesaikan masalahnya, yang terpenting itu adalah kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita sudah terlatih dalam menghadapi masalah mungkin. Ya, kita memiliki uang mungkin dalam menghadapi masalah. Tetapi ingat,
ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa diatasi oleh apa yang kita miliki, oleh keahlian kita, oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau sudah merupakan bencana kelaparan, ya, berarti kan semuanya, bahkan yang punya uang, yang punya kedudukan juga mengalami masalah yang sama. Dan kalau sudah mengalami masalah yang sama, tidak ada istilah tolong menolong. Selamatkan diri masing-masing kalau sudah mengalami masalah yang sama kan. Ya. Oleh karena itu ayat kedua ini sangat penting. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya. Bahwa kita harus mencari Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita harus mencari Tuhan. Ketika kita mengalami kelaparan. Seringkali yang kita cari terlebih dahulu adalah orang. Ya. Dan yang jadi masalah pada waktu kita mencari orang, itu dianggap dosa oleh Tuhan. Ya. Sehingga semakin kita mencari orang yang lain, kita semakin berdosa kepada Tuhan. Dan otomatis kita itu semakin jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak akan mengalami penyelesaian akan masalah-masalah kita. Ada seni yang sangat-sangat dilupakan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Saya sudah banyak membaca buku tentang tokoh-tokoh Kristen, bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kristen. Dan mereka mempunyai banyak masalah. Tetapi yang saya baca, mereka itu mencari Tuhan. Ada yang sakit tidak tersembuhkan, mereka cari Tuhan dan mereka disembuhkan. Ada yang perlu uang, ya, mereka mencari Tuhan dan mereka disembuhkan. Bahkan Kenneth Hagin dalam ceritanya, ketika dia masih kekurangan setelah pelayanan, dia tidak dikasih PK. Dan padahal dia sudah mengharapkan, dia katakan bahwa itu adalah penyambung hidupnya. Dan ternyata tidak mendapatkan PK. Dia sampai mengalami dikatakan bahkan roda berputar pun itu sepertinya mengeluarkan suara. Besok makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Dia katakan. Sampai seperti itu setan menggoda dia. Besok makan apa, roda berputar bisa bunyinya di telinganya, dia katakan, besok makan apa, besok makan apa. Tetapi ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, dia pada akhirnya terkenal sebagai pendeta yang menyampaikan soal kemakmuran. Padahal dia sendiri sebetulnya adalah orang yang sangat sederhana. Tetapi orang-orang biasalah, mulutnya orang kan kelihatan orang lain senang itu tidak senang. Ya. Dan akhirnya dicap seperti itu. Tetapi sampai pada akhir hidupnya dia terkenal sebagai orang yang tetap sederhana, orang yang benar. Tidak ada kasus yang maksudnya kasus-kasus yang berdosa yang membuat dia itu tercemar nama baiknya. Tidak. Dia sempurna, bahkan matinya pun begitu tenang. Dia duduk di kursi malasnya setelah mandi. Dan dia berkata kepada keluarganya, saya mau pulang, itu Tuhan Yesus sedang menjemput saya. Dan dia menundukkan kepalanya, dia mati. Ya, begitu sempurnanya dia mati. Nah, orang ini pun adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dia sudah divonis mati, tidak bisa berjalan berbulan-bulan, dia sudah begitu kurusnya. Dikatakan bahkan beratnya itu sekitar hanya 40 saja. Bayangkan dengan tinggi 190-an dan beratnya hanya 40. Itu seperti apa? Ya. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami pembukaan firman dari Markus 11 ayat 23 dan 24. Jadi kalau Anda membaca buku-bukunya dia, Markus 11 ayat 23 dan 24 itu pasti ada. Pasti setiap bukunya.
Ya, setiap bukunya. Nah, kita lanjutkan. Bahwa mari jangan salah melangkah ketika kita mengalami masalah. Ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita kelaparan, ketika kita sakit dan tidak tersembuhkan mungkin. Jangan salah melangkah, jangan salah mengambil tindakan. Cari Tuhan. Kalau tidak salah kitab Amos yang mengatakan begini. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau hidup. Ya. Sedikit sekali tapi orang-orang yang mencari Tuhan. Bayangkan Josh Muller yang mempunyai mengasuh anak panti asuhan, 10.000 anak panti asuhan dan kekurangan makanan. Sama sekali tidak ada makanan, sama sekali tidak ada uang. Dan ketika dia mendapat laporan dari bawahannya bahwa tidak ada uang, tidak ada makanan untuk hari itu, dia hanya berkata, tunggu dulu. Saya berdoa. Dan dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Pada waktu dia keluar dari kamarnya, ada orang yang datang mengantarkan beras. Di waktu yang lain ada orang yang mengantarkan donat 1 truk. Dikatakan donat 1 truk. Bayangkan itu. Ya, hanya gara-gara doa. Mustahil. Iya, bagi pikiran kita mustahil. Tetapi Allah sanggup untuk melakukannya. Dan saya mau ingatkan kembali. Seni ini mencari Tuhan terlebih dahulu banyak tidak dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang. Kita begitu mudahnya melihat sekeliling kita siapa yang bisa menolong kita. Ya. Mari kembali kita harus mencari dan melakukan kembali seni yang sudah lama hilang ini dalam kekristenan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Berhenti sampai di sini, coba bandingkan dengan kitab di Perjanjian Baru di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lihat di sini, Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan bahwa kamu itu pendatang, kamu itu perantau di muka bumi ini. Warga negaramu yang sebenarnya adalah warga negara kerajaan sorga. Kita pun sama loh nasihat Rasul Petrus ini. Ingat bahwa engkau itu pendatang, engkau perantau. Yang namanya perantau, sekalipun banyak yang kita ingini, kan tidak mungkin itu kita bawa semua. Ya. Zaman sekarang orang, aduh nanti per kilonya harus nambah berapa lagi kan. Ya, pesawatnya kan per kilonya berapa. Nah, sehingga kita itu harus milih-milih mana yang memang benar-benar kita butuhkan. Hanya itu aja. Ya. Di sini jelas dikatakan sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa? Karena ada janji. Kalau kita itu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Mengapa kita tidak diberkati Tuhan? Mengapa sepertinya penyertaan Tuhan itu kok kelihatannya tidak nyata dalam hidup kita? Karena kita terlalu mengikuti keinginan daging ini loh. Ya.
Padahal Rasul Petrus mengingatkan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu berjuang melawan jiwa. Padahal Alkitab juga mengatakan bahwa tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Kalau keinginan-keinginan daging ini sudah merongrong jiwa kita, maka jiwa kita tidak bisa diselamatkan. Otomatis Tuhan tidak bisa memberkati kita. Keinginan Tuhan adalah memberkati kita. Tetapi ada syarat-syaratnya. Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab Kejadian 26. Di sini pun dikatakan di sini, tinggallah di negeri ini, ayat 3, sebagai orang asing. Orang asing, pendatang, perantau, dan jauhkan, saya gabungkan saja supaya enak ya. Dan jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging. Ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita. Tetapi seringkali orang Kristen itu mengikuti keinginan daging. Hawa nafsunya tidak ditekan sedemikian rupa. Ngikuti hawa nafsu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu ini, keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Lihat di sini contohnya Abraham dikatakan. Dan Ishak harus juga sama seperti Abraham. Supaya janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi oleh Ishak. Jadi Ishak harus sama dengan Abraham. Abraham mengatakan, Abraham telah mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan? Iya. Ya. Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Ya. Bukan hanya mendengar, tetapi ada kewajiban yang harus dipelihara. Nah, zaman gereja modern sekarang ini, gereja-gereja menghilangkan ini. Kita hidup dalam anugerah, bukan pada hukum. Padahal kata menjalankan kewajibannya itu melakukan hukum-hukum yang ditetapkan. Ya. Heran orang-orang Kristen zaman sekarang, pendeta-pendeta yang mengajarkan, kita tidak hidup berdasarkan hukum, tapi berdasarkan anugerah. Kemudian semuanya dihilangkan. Ya kan? Padahal kan hormati orang tuamu itu kan hukum. Jangan mencuri itu kan hukum. Jangan berzina itu kan hukum. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa yang disebut hukum, ada hukum seremonial, hukum ibadah, korban-korban, ya korban bakaran, korban pendamaian, penghapus dosa, itu sudah digenapi oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ada hukum sipil, bagaimana soal tanah, bagaimana soal pemerintahan. Setiap negara itu berbeda. Itu hukum sipil. Ya. Ada hukum moral yang sama. Hormati orang tuamu, jangan berzinah, jangan membunuh. Itu hukum moral. Dan yang ini tetap berlangsung dimanapun juga.
Di sini dikatakan Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Dipelihara, dilakukan. Ya. Seringkali orang-orang Kristen itu berpikir Allah itu tidak menepati janji. Padahal yang namanya janji itu pasti ada kesepakatan dua pihak. Kalau kamu lakukan ini maka yang satu akan menepati. Kalau kamu melanggar ini yang satu otomatis bebas untuk tidak menepati perjanjian itu. Ya. Nah seringkali kita itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita. Tetapi merasa diri benar dan menuntut Tuhan. Ya. Menyalahkan Tuhan. Bersungut-sungut bahkan. Saya membaca di Alkitab, saya lupa ayatnya, tetapi dikatakan begini. Jangan bersungut-sungut ya, supaya engkau tidak bernoda dan tidak bercacat menjelang kedatangan Yesus. Loh, saya kan kaget, oh ternyata bersungut-sungut ini sangatlah fatal akibatnya kalau kita lakukan. Kita tidak bisa sempurna. Kita kedapatan bercacat dan bernoda. Bercacat dan bercelah. Hanya gara-gara bersungut-sungut. Ya. Padahal itu dosa yang dianggap sepele bagi kebanyakan manusia kan. Lah hanya bersungut-sungut, tidak ada yang dirugikan kan. Tetapi ingat, itu membuat kita bercacat celah ternyata di hadapan Tuhan. Cacat celah. Padahal yang diharapkan adalah tidak cacat celah menjelang kedatangan Yesus. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini yang sangat penting. Ayat yang pendek ini. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bahwa pada akhirnya berkat itu diterima karena kita itu taat. Allah Tuhan berfirman kepada Ishak, iya. Firman-Nya jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, di Gerar. Kemudian ayat 6 katakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Bagaimana ketika Tuhan berfirman? Apakah kita lakukan? Kita bisa mempunyai pandangan-pandangan, pikiran-pikiran kita yang kita pikir itu lebih baik dari Tuhan. Seringkali saya katakan kan, bahwa orang Kristen zaman sekarang itu dipimpin oleh gaji, bukan pimpinan Tuhan. Ya. Kalau ditawari gaji lebih besar, maka kita bisa pindah ke kota ini, kita bisa pindah pekerjaan. Yang penting gajinya lebih besar, gajinya lebih besar. Ingat, kita sebagai orang Kristen bukan dipimpin oleh gaji. Sebagai orang Kristen kita dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh. Bahkan ketika gaji kita pun tidak sebesar apa yang kita harapkan di tempat lain. Selama itu tempat yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dan itu adalah ketaatan kita bagi Tuhan. Maka yang sedikit pun bisa cukup. Kan selesai kan? Cukup. Banyak kalau kurang, untuk apa? Bahkan kita ini kan memang yang penting cukup kan? Kalau Anda makan satu piring cukup, dipaksa untuk makan 2 piring, Anda tidak enak perut Anda. Ya. Paling nyesel, tahu gitu tadi tidak saya makan yang piring kedua kan. Apalagi kalau sampai muntah-muntah kan. Tuh nyesel, coba tidak dimakan kan enak. Sudahlah bawa pulang aja kan gitu kan. Tetapi kita lihat di sini bahwa banyak orang yang dipimpin oleh gaji.
oleh keadaan yang menurut pikiran manusia lebih baik. Tetapi lihat di sini, secara manusia, Mesir itu lebih menjanjikan daripada Gerar. Heran ya, nasihat atau firman Tuhan tidak masuk akal. Ada tempat yang lebih baik daripada Gerar, tetapi Tuhan katakan, enggak, tinggal di Gerar. Jangan ke tempat yang lebih baik itu. Nah, kalau kita dalam versi kita masing-masing mendapatkan keadaan seperti itu dan mendapatkan firman seperti itu, kira-kira kita berani mentaati atau enggak? Ya. Gaji 5 juta sama 15 juta. Gaji 5 juta sama 20 juta. Bagaimana? Berani taat ke yang 5 juta atau kita akan meninggalkan? Ingat, saya berkata bukan semua yang lebih kecil yang harus kita pilih. Saya sedang berbicara ketika Tuhan berfirman dan kita punya keinginan sendiri, manakah yang akan kita lakukan? Itu yang sedang saya sampaikan sekarang ini. Ya. Secara manusia kelihatannya, aduh, lebih sedikit. Ya. Tetapi Ishak berani mentaati. Ishak berani mentaati. Ya. Banyak firman Tuhan zaman sekarang yang dihapus atau diperlemah. Ya. Sehingga keadaan kekristenan yang seharusnya, saya mau katakan, seharusnya melampaui jemaat mula-mula, itu belum kelihatan sampai saat ini. Ya. Belum kelihatan. Karena banyak ketetapan-ketetapan yang dihilangkan. Kita lebih banyak memakai hikmat manusia daripada hikmat Allah. Kita mempunyai sifat pemberontak yang diselubungi, ya, supaya tidak kelihatan pemberontakan itu, diselubungi dengan kata hikmat. Ya. Yesus katakan, beritakan Injil. Ketika ada ancaman sedikit, kita langsung katakan, sudah diam, pakai hikmat. Jangan emosi. Ya kan? Semuanya pakai hikmat. Bayangkan kalau semuanya pakai hikmat, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi. Padahal di tengah-tengah ancaman demi ancaman, di sanalah sebenarnya pernyataan Tuhan. Mujizat-mujizat, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Ya. Anda bayangkan Yusuf Roni almarhum mendapatkan atau mempunyai banyak cerita tentang penyertaan Tuhan kan? Ketika dia di penjara. Ya. Sekarang ini yang lagi ramai MKC katanya. Banyak orang yang dibaptis di dalam penjara oleh dia. Ya. Bahwa ketika kita tanpa kompromi, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sayangnya kita ini sebenarnya kalau mau jujur, kita ini seringkali menjadi pemberontak. Gereja dipenuhi dengan pemberontak-pemberontak. Ada istilah sekarang bagi kekristenan. Bahwa sebenarnya kita itu sedang tidak beribadah pada waktu ibadah. Kita sedang menikmati, dikatakan. Menikmati hiburan Kristen. Duh, itu kan ngeri. Banyak orang mengakui kita tidak ibadah kekristenan. Dengan lampu sorot yang menyoroti sang bintang. Kan? Yang lainnya gelap-gelapan. Berarti kan yang lain tidak penting kan? Yang disorot itu yang penting. Loh, padahal kita ini kan satu tubuh kan?
mau WL, musik, pengkhotbah, jemaat yang datang. Kita kan satu tubuh. Tapi sekarang kita lihat gereja, itu ada bintangnya. Dan bintang itu yang disorot. Yang gelap-gelapan itu penonton. Makanya sekarang dikatakan, gereja sedang tidak beribadah. Gereja sedang menikmati hiburan Kristen. Wow, itu kan pelecehan itu. Tapi karena itu memang orang Kristen juga yang ngomong, enggak bisa sesama Kristen. Itu teguran. Ya. Itu teguran. Pikirkan itu. Apakah kita pemberontak? Atau kita sedang melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan. Ya. Pada akhirnya nanti gereja menjadi egois. Ada satu hamba Tuhan yang berkata begini, kalau kalian itu tidak menyanyikan lagu saya tidak khotbah. Dan sekarang gereja itu sedang mengarah ke sana. Bahwa seseorang menginginkan seorang penyanyi Kristen menginginkan. Bahkan nyanyian yang dinyanyikan yang di gereja itu harus ada royaltinya. Kemudian dia perhalus. Atau minimal lah. Setiap nyanyian disebutkan penciptanya siapa. Itu kan repot kan. Ya. Ayo bayangkan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Tuhan mengasihi kita dan penciptanya adalah, nah kan repot kan. Tetapi inilah gereja di akhir zaman. Sini jemaat. Oh ini ngeri loh. Ngeri saya lihat. Kalau bisa memberi royalti atau lah minimal. Penciptanya disebutkan repot. Ayo siapa dari Anda yang tahu salah satu nyanyian tadi penciptanya siapa? Ya. Kadang judulnya aja kita tidak tahu kok. Ya kan? Pokoknya tahu pertamanya. Ya kan? Kalimat pertama. Nah, jadi pikirkan kebenaran-kebenaran ini. Di mana kebenaran itu sekarang itu sangat merosot. Sehingga jangan heran mujizat itu sangat sedikit. Nah, kembali kepada pembahasan kita ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Secara manusia ini tidak menjanjikan. Bahkan Ishak harus mengatasi ketakutannya. Ya kalau Anda baca selanjutnya. Bagaimana Ishak menyuruh istrinya mengatakan kamu harus ngaku saudaraku. Ya kan? Dan bla 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 bla. Karena kalau kamu bilang istriku nanti aku dibunuh. Dan kamu direbut dariku. Katakan. Ya, kita tidak akan bahas itu. Kita langsung lompat ke ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, mari kita lihat ini ayat yang sering dibahas dan orang-orang Kristen perkotaan itu senang pada ayat yang ke-13. Rata-rata mereka hafal. Dan orang itu menjadi kaya. Kemudian ganti kata orang itu dengan saya. Ya, maka akan mendapatkan dan saya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya. Nah, itu Kristen perkotaan seperti itu. Ya. Tetapi yang saya tekankan begini, bahwa Ishak menjadi sangat kaya
itu diawali oleh dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia mentaati firman Tuhan. Ya, dia taat. Bukan ujuk-ujuk menjadi sangat kaya. Atau bahkan bukan karena Ishak itu sekedar menabur. Bukan. Seandainya Ishak itu pergi ke Mesir sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia menabur di Mesir, hasilnya tidak akan seperti yang tercatat di ayat yang ke-12 ini. Ya. Walaupun Mesir dalam kelimpahan, seandainya Ishak pergi ke Mesir dan menabur di Mesir, hasilnya tidak akan sama seperti yang tercatat di ayat 12. Menghasilkan 100 kali lipat. Tidak mungkin sama. Bahwa Ishak menabur dikatakan di tanah itu. Ishak menabur di Gerar seperti yang ditunjukkan Tuhan. Bukan menabur di Mesir. Seperti yang dia inginkan. Bahwa ternyata menabur pun harus di tempat yang tepat. Di mana Tuhan pimpin kita untuk tinggal dan menabur di sana. Bukan sekedar keinginan kita menabur. Harus di tempat yang tepat. Ada, kalau Anda di kota kecil seperti ini tidak pernah tahu perkembangan. Ada orang-orang yang kelihatan baik. Kemudian menerima sumbangan demi sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah tidak mendapatkan misalnya, tidak mendapatkan seperti yang biasanya, pendeta itu bisa marah-marah loh. Dan berani memarahi orang yang sudah nyumbang bertahun-tahun hanya karena sekarang tidak nyumbang. Kan mungkin karena kondisi ekonomi segala macam. Oh itu bisa ngata-ngatai orang yang sudah bertahun-tahun nyumbang dia. Cerita-cerita seperti ini banyak. Ya. Ada yang berkata, saya mau mendirikan rumah doa di pulau ini, tempat kelahirannya. Dan ada orang yang nyumbang puluhan juta. Dan satu saat ketemulah lagi. Dan ditanya, bagaimana perkembangan rumah doanya? Oh batal. Tak jadi karena kontraktornya lari. Jadi tidak dilanjutkan. Loh. Padahal kemudian cerita lain berkata, apa orang itu uangnya itu? Dia itu hanya untuk mendirikan rumah untuk familinya di pulau di kota tersebut. Nah, lihat di sini, banyak orang yang berpikir begini, saya sudah menabur banyak. Tetapi tempatnya tidak tepat. Engkau sedang menabur kepada penipu. Engkau sedang menabur ke tempat yang salah. Engkau sedang menabur ke tempat di mana itu adalah keinginanmu sendiri, bukan yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus pikirkan itu. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Saya sudah menabur Tuhan. Menaburnya atas pimpinan Tuhan. Pada tempat atau orang yang tepat. Seperti yang Tuhan inginkan. Atau karena kita suka pada orang tersebut. Pada gereja tersebut. Kadang ada orang-orang Kristen itu ya. Ke gerejanya sendiri tidak nyumbang. Tapi bangga ketika nabur ke gereja yang lain. Tuh itu kan. Di sini lihat. Ishak ada di Gerar. Dia tidak perlu nabur di Mesir. Jadi pikirkan itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah di mana Tuhan berfirman.
Ishak harus tinggal di sana, menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Allah tidak suka menunda. Sekalipun kita banyak diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang berkata, penundaan Tuhan itu untuk kebaikan kita, penundaan. Tidak, Allah tidak suka menunda. Bahkan hati seorang bapak, kalau memang bisa dan tidak membahayakan hidupmu, dia ingin ada percepatan. Dia ingin ada percepatan. Bahkan kedatangannya yang kedua kali. Seandainya gereja siap, dia akan datang lebih cepat. Kan kita sudah bahas di dalam kitab Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga tentang hari Tuhan kan. Bahwa kita ini loh yang mempercepat atau memperlambat menunda kedatangan Tuhan. Kerohanian kita ini loh orang Kristen sebenarnya. Tapi keinginan Tuhan adalah dia mempercepat kedatangannya. Tetapi karena kalau dia datang terlalu cepat, lebih banyak orang binasa, makanya dia menunda. Supaya orang-orang bertobat, orang-orang bertumbuh, dan kalau bisa tidak ada yang binasa, semuanya diselamatkan. Ya. Jadi di sini kita lihat, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Tidak ada penundaan, tahun itu juga. Bahwa ingat kendali Tuhan Anda, bahwa Tuhan sebenarnya menginginkan percepatan. Dia tidak suka menunda-nunda. Ya. Dia mengasihi kita. Dia ingin memberi yang terbaik kepada kita. Nah, lihat di sini sekarang. Bahwa Ishak dikatakan menuai. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan kata ini. Sebab ia diberkati Tuhan. Oh, itu tadi kita soal Ishak taat. Ishak ada di tempat yang tepat. Dan kemudian yang ketiga sebenarnya yang membuat Ishak menjadi sangat kaya. Adalah karena ia diberkati Tuhan. Dia keturunan orang benar. Dia adalah anak perjanjian. Dan kemudian dia juga hidup dalam ketaatan. Kalau Anda perhatikan, cerita tentang Ishak tidak seru sebenarnya. Tidak ada pergolakan. Coba tentang Yakub. Dia kadang ditipu. Seringkali dia juga menipu, ya kan? Naik turun, harus melarikan diri, banyak cerita. Tapi kalau Ishak, kita bayangkan, dia taat. Sehingga ceritanya lurus gitu aja. Ya. Jadi sebenarnya pergumulan demi pergumulan kita, itu bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Semakin cepat kita taat, bertobat dan taat, maka berkat itu juga semakin cepat kita dapatkan atau jalan keluar semakin cepat kita dapatkan. Tetapi seringkali kita bulat, banyak alasan, sudah tahu salah, banyak alasan untuk membenarkan diri. Sehingga akhirnya, padahal yang diinginkan Tuhan hanya Tuhan, saya salah Tuhan, saya orang berdosa, selesai. Iya Tuhan, orang lain melakukan juga, saya kan tidak enak kalau tidak ikut. Nah kan repot kan, orang lain yang salah, bukan kita. Jadi mari kita lihat di sini, bahwa Ishak mendapat hasil 100 kali lipat, bukan karena dia ahli. Bukan karena cuacanya yang baik. Tetapi karena dia diberkati Tuhan. Wow. Karena dia orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jelas.
Kita sudah diampuni Tuhan. Kita dipenuhi dengan rohnya. Kita ini diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, jangan menjadi orang yang tidak taat lagi. Anda membatalkan berkat itu. Berapa sering kita tidak taat pada Tuhan? Waktunya gereja sudah dipimpin dari siang, Roh Kudus sudah ingatkan, ingat loh. Nanti ke gereja persiapkan diri. Ada kejadian-kejadian tertentu. Oh, mungkin bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nanti minggu depan. Ibadah selanjutnya. Kita seringkali tidak taat. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Yang bagi kita mungkin kecil. Tetapi sebenarnya bagi Tuhan itu adalah langkah-langkah untuk menuju penggenapan janji Tuhan. Perhatikan. Apa yang kita langgar, yang kita anggap tidak terlalu berdampak, jangan-jangan itu adalah anak tangga untuk mencapai maksud Tuhan itu. Ya. Jadi mari pikirkan ini. Bahwa Ishak diberkati Tuhan. Sehingga ketika dia menabur, dia menghasilkan 100 kali lipat. Bukan karena Ishak pandai bercocok tanam. Bukan. Ya. Tetapi karena dia diberkati. Nah kemudian lihat di sini. Dan orang itu menjadi kaya. Ketika dia menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahkan kian lama kian kaya. Kira-kira kalau kata ini kian lama kian kaya. Pada waktu Ishak menabur kedua kalinya. Yang ditabur bertambah atau enggak? Bertambah. Buktinya hasilnya membuat dia semakin kaya. Kalau yang ditabur tetap, maka tetap Ishak kaya, menjadi kaya. Hanya itu aja. Tetapi kata kian lama kian kaya, berarti yang ditabur Ishak itu semakin bertambah sehingga hasilnya pun semakin bertambah yang menyebabkan Ishak semakin kaya. Pikirkan itu. Jangan terlalu setia dengan pemberian. Maksud saya begini setianya. Dulu 2000, sudah 10 tahun, 20 tahun tetap persembahan 2000. Setia saya Pak, Tuhan Yesus tidak berubah. Maka pemberian saya pun tidak berubah. Padahal gaji sudah berubah berapa kali. Ya kan? Jadi mari kita pikirkan kata ini. Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Ketika kita sudah diberkati 100 kali lipat, masakan pemberian kita itu tetap sama seperti ketika awal kita baru menabur. Ya. Ini kan ngeri. Pikirkan sungguh-sungguh ini. Kemudian dikatakan di sini. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau ini menjadi sangat kaya gara-gara menabur. Berarti kan kembali taburannya semakin meningkat lagi. Bahwa ketika kita mengandalkan perekonomian, dunia perekonomian Indonesia sekarang. Anda pada akhirnya akan mengakui tidak berdaya sudah. Tidak berdaya. Anda harus kembali kepada firman Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mentaati firman Tuhan. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Dan engkau akan menghasilkan. Karena ketika engkau setia melakukan firman Tuhan. Engkau menjadi orang yang diberkati. Apapun yang engkau kerjakan. Orang yang diberkati, orang benar. Apapun yang dikerjakannya berhasil.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, ya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau terjemahan baru yang lebih baru dari ini, itu diganti. Menjadi kaya raya. Ya, menjadi kaya raya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Perhatikan di sini, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Datang tidak bawa apa-apa, sekarang kok menjadi orang yang paling kaya di daerah itu. Wow, datang tidak bawa apa-apa, sekarang menjadi orang yang sangat kaya. Bayangkan di Indonesia juga kan, pendatang-pendatang bangsa Cina datang tidak bawa apa-apa. Sekarang Indonesia dikatakan ekonomi Indonesia 80% lebih dikuasai orang-orang Cina. Sehingga ini mendatangkan iri hati. Sama kok ternyata kejadian yang ribuan tahun yang lalu sudah ada. Ishak datang mungkin hanya orang dengan beberapa pakaian. Ya. Dan kemudian dia menjadi orang yang paling kaya. Sehingga dikatakan bangsa Filistin cemburu atau iri hati kepadanya. Ya. Orang Kristen sebetulnya sudah ada tanda-tanda kok. Ya. Kok enak kerja gitu aja sudah menghasilkan. Nah, kenapa? Karena kita diberkati sebetulnya. Hanya sayangnya saya tekankan begini. Kalau sudah diberkati jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kurangi Tuhanmu, waktu-waktu dengan Tuhanmu. Jangan berkompromi dengan dunia. Tetap seperti awal. Sehingga engkau akan terus mengalami peningkatan. Lihat di sini saya sering kali mengatakan saya tidak suka dengan istilah roda berputar. Ini di kamusnya Ishak tidak ada roda berputar. Dia dari tidak ada apa-apanya menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Tidak ada istilah roda berputar ternyata bagi Ishak. Jalan hidup, langkah-langkah orang benar, seperti fajar, sampai rembang tengah hari, bukan sampai senja. Ya, sampai tengah hari, sampai puncak. Jadi mari kita lihat kembali. Sebagai penutup saya mau katakan, bukan hanya soal tabur tuai. Seringkali penekanan gereja nabur. Sebelum menabur, ada kejadian-kejadian di mana orang itu, Ishak, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, ada firman yang disampaikan dan Ishak mentaati. Ya. Keinginannya dimatikan, keinginan dagingnya untuk pergi ke Mesir. Dia lebih mentaati keinginan Tuhan tinggal di Gerar. Dan dalam ketaatannya dia menabur dan Tuhan tidak menunda. Pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Bukan karena Ishak pandai, tetapi karena Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan ketika orang ini yang diberkati Tuhan ini menuai, dia menabur lebih banyak lagi. Dia nuai lebih banyak lagi. Dan dia menabur lebih banyak lagi. Sehingga dia menjadi kaya raya. Menjadi sangat kaya. Saya sudah menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan kepada Anda semua. Dan ketika kita melakukan ini, maka apa yang dialami Ishak pun akan kita alami. Bahkan di tengah-tengah krisis yang seperti ini. Karena
Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan juga yang tetap berkuasa mengatur semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.